Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang Evidence-Based Midwifery atau biasa disingkat dengan EBM. Akan tetapi karena kita ini belajar pada mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir, ini nanti fokus pada pembelajaran kita adalah evidence-based pada asuhan persalinan. Apa sih yang dimaksud dengan evidence based? Evidence based adalah berdasarkan bukti. Jadi evidence based ini artinya segala sesuatu yang kita berikan itu harus berdasarkan bukti, bukan lagi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kebiasaan. Nah, bukti di sini tidak sembarang bukti. Jadi evidence based ini harus berdasarkan bukti ilmiah, di mana bukti ilmiah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan EBM, Evidence-Based Midwifery, adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita nanti akan belajar tentang evidence-based dalam persalinan, artinya pemberian informasi ataupun asuhan persalinan yang diberikan harus berdasarkan dari bukti ilmiah atau hasil dari penelitian, sehingga asuhan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa EBM atau evidence based itu akhirnya dia akan menghapuskan temuan atau hipotesis yang lama, sehingga ketika sudah ada hipotesis yang baru dan itu sudah teruji, maka akan lebih baik apabila yang kita berikan itu sesuai dengan yang terbaru atau sesuai dengan evidence based. Tentunya bukan berarti setiap hasil penelitian itu bisa langsung kita implementasikan, tetapi tentu dari penelitian-penelitian itu perlu penelaahan berikutnya, perlu uji coba berikutnya untuk bisa sampai bahwa hasil penelitian itu bisa diaplikasikan. Harapannya kalau bidan itu memberikan asuhan sesuai dengan evidence based, itu akan memberikan asuhan yang efektif, asuhan yang tentunya tidak akan membahayakan buat pasien. Dan dengan begitu harapannya jangka panjang, apabila bidan itu melakukan asuhan sesuai dengan evidence based, akan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tapi juga perlu diingat, meskipun bidan ini dituntut memberikan asuhan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi pasien, kemudian memberikan sesuai dengan prosedur yang evidence based, bidan tetap harus melakukannya sesuai dengan standar asuhan kebidanan, harus memperhatikan standar pelayanan kebidanan, tetap harus memperhatikan kewenangannya bidan dan juga memperhatikan fungsi utama dari bidan. Yang pertama kita akan mempelajari evidence based dalam persalinan kala 1. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di mana kala 1 merupakan kala pembukaan atau fase pembukaan jalan lahir. Apa saja sih contohnya evidence based dalam kala 1 persalinan itu? Jadi ada beberapa penelitian terkait dengan asuhan yang diberikan pada kala 1. Salah satu contohnya adalah terkait dengan manajemen nyeri. Kenapa manajemen nyeri ini banyak yang melakukan penelitian? Karena pada kala 1 persalinan itu terjadi pembukaan jalan lahir, itu sudah pasti akan menimbulkan nyeri yang luar biasa pada ibu bersalin tersebut. Kemudian contoh EBM pada kala 1 persalinan yang lainnya yaitu berkaitan dengan kebutuhan nutrisi ibu bersalin kala 1. Kemudian ada juga terkait dengan posisi
posisi ibu bersalin kala 1 dan juga berkaitan dengan eliminasi pada kala 1. Di sini ada contoh jurnal berkaitan dengan evidence base kala 1 persalinan, di mana pada penelitian ini meneliti tentang hypnobirthing dalam persalinan ini terkait dengan untuk mengurangi rasa nyeri pada persalinan. Penelitian ini sudah dipublikasikan dalam American Journal of Obstetrics and Gynecology. Artinya hypnobirthing ini sudah diuji atau sudah diteliti dapat mengurangi nyeri pada persalinan, di mana manajemen nyeri itu ada banyak sekali. Di antaranya yaitu dengan pemberian anestesi, kemudian dengan teknik masase, tetapi di sini ada temuan terbaru berkaitan dengan hypnobirthing. Untuk teknik hypnobirthing itu seperti apa, nanti kalian akan belajar pada mata kuliah hypnobirthing. Nanti di situ kalian akan diajari bagaimana melakukan hypnobirthing pada ibu bersalin. Kemudian berkaitan dengan nutrisi ibu bersalin pada kala 1, ini juga sudah dilakukan penelitian terbaru di mana ada hubungan antara pemenuhan nutrisi dengan kemajuan persalinan. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata ibu dengan nutrisi yang adekuat, pemberian nutrisi yang adekuat pada kala 1 itu akan mempercepat proses persalinan. Sehingga dalam memberikan asuhan ini harus disampaikan ke pasien, karena biasanya pada kala 1 ini karena ibu merasakan nyeri, biasanya nyeri yang hebat, itu biasanya susah untuk memberikan nutrisi pada kala 1. Sehingga harapannya sebelum proses persalinan atau ketika pasien ini ANC itu harus sudah diberikan informasi terkait dengan pentingnya pemberian nutrisi pada proses persalinan. Selain nutrisi, untuk mempercepat persalinan ternyata juga dipengaruhi oleh posisi ibu pada saat kala 1. Dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, ternyata posisi ibu bersalin pada kala 1 antara posisi miring dengan posisi duduk itu berbeda. Dari hasil penelitian itu, posisi ibu miring ke kiri itu lebih cepat, lebih mempercepat persalinan daripada posisi ibu dengan setengah duduk. Itu tadi beberapa evidence base terkait dengan persalinan kala 1. Sedangkan evidence base pada persalinan kala 2 itu contohnya apa saja? Banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan persalinan kala 2, diantaranya berkaitan dengan pemberian asuhan sayang ibu, berkaitan dengan posisi ibu bersalin kala 2, kemudian berkaitan dengan teknik pernafasan pada saat ibu meneran, kemudian berkaitan juga dengan tindakan episiotomi. Pada persalinan kala 2 ternyata ada beberapa tindakan yang dahulunya itu biasa kita lakukan dan setelah dilakukan penelitian itu justru tidak bermanfaat atau bahkan tindakan itu dapat merugikan pasien. Seperti misalnya pada ibu bersalin itu tidak boleh makan atau bahkan tidak boleh membersihkan tubuhnya. Padahal setelah dilakukan penelitian, justru ibu itu bebas melakukan aktivitas apapun. Kemudian juga beberapa penelitian kalau dulu itu ibu melahirkan itu posisinya terlentang. Ternyata setelah dilakukan penelitian, justru ibu bebas memilih posisi bersalin. Justru dengan posisi-posisi yang
temuan baru hasil penelitian ini akan mempercepat proses persalinan, dan posisi terlentang ini yang justru dapat membahayakan persalinan. Kemudian pada teknik meneran, kalau dulu itu teknik meneran ketika ibu kala 2 itu meneran, itu harus tahan nafas. Sesuai dengan penelitian terbaru, pada kala 2 persalinan, ibu pada saat meneran itu bebas melakukan bernafas atau teknik pernafasan, tidak harus menahan nafas. Dan justru yang menahan nafas ini akan menyebabkan hipoksia pada janin dan memperlambat proses persalinan. Selain itu juga yang banyak dilakukan penelitian terkait dengan episiotomi. Kalau dulu itu ibu bersalin primigravida selalu dilakukan episiotomi untuk mempermudah persalinan. Padahal setelah dilakukan penelitian, episiotomi itu menimbulkan banyak sekali komplikasi, atau ini justru merugikan bagi ibu, sehingga episiotomi ini sesuai dengan yang terbaru ini dilakukan atas indikasi. Asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai keinginan, menghargai kepercayaan, dan menghargai budaya. Keinginan di sini tentunya menghargai keinginan dari ibu, sehingga asuhan sayang ibu ini sangat penting sekali diberikan pada saat proses persalinan. Adapun asuhan sayang ibu yang dapat diberikan pada proses persalinan guna meningkatkan kenyamanan pada ibu bersalin, seperti contohnya pemberian makan dan minum ketika persalinan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika ibu bersalin itu membutuhkan energi yang besar. Apabila selama proses persalinan itu tidak diberikan makan dan minum dalam jangka waktu persalinan tersebut, itu akan mengurangi energi ibu pada saat persalinan. Bisa juga menyebabkan ibu nanti dehidrasi sehingga mudah terjadinya kelelahan, dan hal ini tentunya akan menyebabkan kegawatan baik pada bayi juga pada ibu sendiri. Dan sesuai dengan hasil penelitian sudah dibuktikan ternyata pada ibu bersalin yang tidak diberi makan dan minum atau dicegah untuk makan dan minum itu akan mengakibatkan adanya glukosa intravena, di mana dengan adanya glukosa intravena ini telah terbukti dapat berakibat negatif terhadap janin dan bayi baru lahir, sehingga diharapkan ibu bersalin itu tetap diberikan makan dan minum. Asuhan sayang ibu berikutnya yaitu menghadirkan pendamping pada saat proses persalinan, pendamping sesuai yang diinginkan oleh ibu tersebut, di mana sudah melalui penelitian atau sudah dilakukan penelitian bahwa pendamping persalinan itu dapat memberikan dukungan baik secara emosional maupun secara fisik, sehingga itu akan membuat ibu menjadi rileks sehingga persalinan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga pendamping persalinan nanti bisa memberi semangat ibunya. Selain itu juga bisa membantu ibu ini untuk mengganti posisi pada saat persalinan. Kemudian dapat membantu ibu ini dalam memberikan makan dan minum. Dengan adanya pendamping persalinan itu, ibu akan merasa lebih aman, merasa lebih nyaman karena diperhatikan oleh orang-orang yang disayanginya. Dan juga sudah terbukti bahwa dengan adanya dukungan emosional selama persalinan itu akan memperpendek atau mempersingkat kala 2 persalinan. Berikutnya berkaitan dengan pengaturan posisi ibu bersalin kala 2.
pada saat proses skala 2 akan berlangsung, ini biasanya ibu dianjurkan untuk mengatur posisi, dan biasanya posisi yang dianjurkan adalah posisi terlentang atau litotomi. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian yang terbaru, ternyata posisi terlentang atau litotomi ini tidak boleh dilakukan secara kontinu karena akan mengakibatkan beberapa bahaya terhadap janin. Posisi terlentang pada persalinan ini dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah dari ibu ke janin. Kemudian posisi terlentang ini juga akan menyebabkan nyeri persalinan yang lebih nyeri lagi dan juga menimbulkan trauma jalan lahir yang lebih besar daripada posisi yang lainnya. Selain itu, posisi terlentang atau litotomi juga dapat menyebabkan hipotensi. Karena apa? Karena pada posisi terlentang itu baik aorta, vena cava inferior, serta pembuluh darah dalam vena tersebut itu akan terjepit sehingga dapat menyebabkan hipotensi. Dan juga pada posisi terlentang atau litotomi, ternyata dari hasil penelitian juga ini akan menyebabkan kesulitan penurunan bagian terendah dari janin. Lah, berarti posisi apa saja sesuai dengan hasil penelitian terbaru yang dapat mempercepat proses persalinan? Yang pertama adalah posisi tegak atau posisi berdiri, berjalan, atau condong atau menempel pada dinding. Nah, di sini dari hasil penelitian ternyata sudah terbukti bahwa posisi ini jauh lebih efektif. Kenapa? Karena di sini selain merangsang kontraksi, posisi ini juga memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Sehingga dengan posisi ini akan membantu bayi ini cepat untuk turun. Berikutnya posisi sitting atau posisi duduk. Pada posisi duduk ini, ibu memanfaatkan gaya gravitasi juga sehingga bayi akan cepat turun. Selain itu, keuntungan dari posisi ini adalah ketika ibu itu sedang tidak kontraksi, ibu dapat beristirahat dengan rileks. Kemudian posisi berlutut atau kneeling. Di sini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ibu bersalin kala 2 dengan posisi berlutut ini akan mengurangi nyeri pada punggung. Selain itu, dengan posisi ini akan mempermudah bayi ini untuk mencari posisi yang terbaik atau posisi yang menguntungkan pada posisi occiput anterior. Kemudian pada pasien dengan hemoroid ini juga akan menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah posisi jongkok. Pada posisi jongkok ini dia selain memanfaatkan gravitasi untuk membantu turunnya bayi, ternyata posisi jongkok ini juga dapat memberikan atau membuka panggul untuk memberikan ruang yang lebih besar lagi sehingga akan mempercepat penurunan janin. Berikutnya berkaitan dengan teknik pernafasan pada ibu bersalin kala 2. Biasanya kalau memasuki persalinan, bidan seringkali menganjurkan pasien itu untuk menahan nafas. Menahan nafas ini artinya pada saat meneran itu menahan nafas, harapannya untuk mempercepat proses skala 2. Ternyata setelah dilakukan penelitian justru menahan nafas pada saat skala 2 itu tidak menyebabkan skala 2 menjadi lebih pendek. Dan justru cenderung dengan menahan nafas pada saat persalinan itu akan membahayakan pada janin. Sesuai dengan hasil penelitian terbaru, ternyata dengan bidan membiarkan ibu bersalin bernafas seperti biasa, kemudian
meneran ketika ada dorongan meneran itu lebih efektif atau dapat mempersingkat kala 2 persalinan. Dan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah ada, itu teknik pernafasan ketika meneran atau ketika pada kala 2 itu dengan mengecilkan perut. Jadi ambil nafas melalui hidung, kemudian keluarkan lewat mulut dan kecilkan perut. Itu ternyata lebih efektif daripada tanpa mengecilkan perut atau menahan nafas. Berikutnya terkait dengan evidence base pada persalinan kala 2, yaitu berkaitan dengan tindakan episiotomi atau memperlebar jalan lahir. Biasanya pada proses persalinan ini rutin dilakukan episiotomi pada primi gravida. Faktanya setelah dilakukan penelitian, episiotomi ini tidak boleh dilakukan secara rutin pada proses persalinan. Karena apa? Karena satu, episiotomi ini menyebabkan perdarahan dan juga proses penyembuhan lukanya lebih lama. Selain itu, episiotomi ini juga menyebabkan nyeri yang luar biasa. Dan bahkan pada status ibu yang status gizinya kurang, episiotomi ini akan menyebabkan atau pemicu terjadinya infeksi. Karena hal-hal tersebut, maka episiotomi tidak boleh dilakukan secara rutin. Episiotomi harus dilakukan ketika ada indikasi, di mana beberapa indikasinya yaitu diantaranya adanya bayi besar, misalkan bayinya diperkirakan mencapai lebih dari 4 kilo. Kemudian indikasi berikutnya yaitu perineumnya yang kaku, atau juga ketika perineum ini sempit. Ada perineum yang pendek atau perineum yang sempit ini boleh dipertimbangkan untuk dilakukan episiotomi dengan harapan robekan dari jalan lahir ini tidak akan melebar sampai ke anus. Dan juga episiotomi boleh dilakukan pada persalinan dengan tindakan, misalkan persalinan dengan dibantu vakum ekstraksi, atau juga episiotomi boleh dilakukan pada persalinan sungsang. Itu tadi beberapa evidence based midwifery, khususnya pada persalinan. Karena ilmu kebidanan itu berkembang dengan cepat, maka kita dituntut untuk selalu update ilmu. Demikian penjelasan singkat tentang evidence based midwifery atau evidence based pada persalinan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.